Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 438. Jika dia mengabaikan dendam mereka, sebenarnya Lisa membuatnya terkesan. Lisa pasti ingin mati untuk berbicara dengan Jasper seperti itu. Orang terakhir yang berbicara dengan Jasper seperti itu mungkin terkubur di kuburan dengan rumput setinggi 3 kaki sekarang, kan? Lisa sepertinya sudah habis-habisan. Dia tidak peduli dan menunjuk ke arah Anna, berkata, apakah menurutmu pria ini benar-benar luar biasa? Itu semua hanya untuk pertunjukan. Aku yakin kau tidak tahu ini, tapi dia berkencan dengan wanita lain selain kau dan namanya adalah Wendy Suler. Kau hanya cadangan. Wajah Lisa dipenuhi dengan kebencian dan sensasi gila, sepertinya dia tidak pernah bosan mencoreng nama Jasper. Betapa konyolnya. Aku tidak percaya bahwa kau, Putri Lau, benar-benar ditipu oleh seorang pria dari daratan dan bahkan tidak tahu bahwa kau adalah pengganggu dalam hubungan orang lain. Apa kau tidak merasa malu sama sekali? Wajah Norman pucat pasi, dan bahkan Lan tampak sangat pucat. Mereka tahu bahwa ini semua sudah berakhir sekarang. Anna terlihat tenang, ada es dingin yang menusuk tulang di kedalaman matanya. Apa kau orang mati, Henry? Ucap Anna lemah. Henry gemetar dan mendorong Norman pergi tanpa sepatah kata pun, mencekik tenggorokan Lisa sambil mencibir, kau benar-benar tahu bagaimana mencari malapetakamu sendiri. Mengetahui bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang salah, Norman menerkam ke depan dan berteriak, jangan, Tuan Lau. Tolong jangan, berhentilah demi aku. Henry mendorong Norman menjauh dan mencibir, melakukannya demi kau. Kau pikir kau siapa? Jika kau memiliki energi untuk memohon belas kasihan kepadaku, mengapa kau tidak menggunakannya untuk mendidik putrimu dengan benar? Tiba-tiba, Eric berbicara, ketahuilah kapan harus berhenti, Henry. Henry berbalik sambil menyipitkan matanya, menatap Eric dari atas ke bawah, dia kemudian menyeringai dari telinga ke telinga, apa kau mencoba membelanya? Mulut Eric mulai berkedut, dia tidak punya niat untuk campur tangan sebenarnya, tetapi ayahnya Brett memberinya pandangan barusan jadi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Keluarga Lau adalah tuan rumah perjamuan malam ini dan kami hanya tamu kalian. Sebagai tuan rumah, aku pikir kau terlalu berlebihan untuk memukuli tamumu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita selalu dapat berbicara setelah makan. Bukan begitu. Para tetua sedang menunggu, kata Eric. Henry mencibir dan berkata, berhenti bicara omong kosong, mengapa aku harus menunggu hanya karena kau menyuruh aku? Kau pikir kau siapa? Ekspresi Eric geram, dia marah, menatap dengan dingin pada Henry, dia berkata, tetua kita ada di sini, bukan tempatmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan. Henry baru saja akan membalas ketika Jasper berjalan dan menepuk pundaknya, memberi isyarat agar dia melepaskannya. Meskipun Henry tidak senang, dia bersedia mendengarkan Jasper dan melepaskan leher Lisa. Namun, hanya beberapa detik setelah Henry melepaskannya, sebuah tamparan mendarat di wajah Lisa. Jasper adalah orang yang memukulnya. Lisa berteriak, Henry telah menamparkan pipi kirinya, dan sekarang Jasper menamparkan pipi kanannya, tiba-tiba wajahnya sangat merah dan bengkak sehingga tampak seperti babi, tatapannya ketika dia memelototi Jasper sangat kejam. Namun, saat melihat mata dingin Jasper, Lisa terpaksa menelan kebenciannya kembali. Tamparan ini untuk menghentikanmu dari mengatakan omong kosong, kata Jasper datar. Karena itu, dia tidak melirik Lisa sama sekali dan berbalik untuk berkata kepada Zachary dan Brett, sudah hampir waktunya, kenapa kita tidak masuk ke ballroom Imperial dulu? Bab 439. Kata-kata Jasper sedikit meredakan suasana tegang. Zachary tersenyum, menuntun Henry dan Anna ke kamar terlebih dahulu. Brett dan Eric mengikuti dari belakang. Ketika Brett berjalan melewati Jasper, dia berhenti dan memperhatikan Jasper dari atas ke bawah. Dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, apa kau ingin datang ke kediaman Turner untuk minum teh kapan-kapan? Raut wajah semua orang curiga begitu Brett mengucapkan kata-kata itu. Apa artinya itu? Apakah dia mencoba menarik Jasper ke sisinya? Apakah dia mencoba mengacaukan keluarga Lau? Zachary, yang belum berjalan terlalu jauh, tersenyum tanpa peduli, dia kemudian berjalan langsung ke ballroom Imperial. Jika metode Brett berguna, maka dia, Zachary, pasti sudah lama hancur. Selain itu,
Hubungan antara Lau dan Jasper bukanlah kemitraan sederhana yang dipikirkan orang luar. Setelah melalui begitu banyak cobaan dan kesalahan bersama, keluarga Lau dan Jasper sudah menjadi satu. Di antara 3 keluarga terkaya lainnya di kota Harbor, sudah menjadi rahasia umum bahwa jika ada yang menyentuh Jasper, maka orang itu juga mengganggu keluarga Lau. Dengan kata lain, aku, Zachary Lau, memiliki putri yang cantik dan luar biasa seperti Anna. Apa yang kau punya, Brett? Norman dan Ian sama-sama menatap Jasper dengan ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka Jasper begitu luar biasa sehingga bahkan Brett menyampaikan undangan kepadanya. Kualifikasi ini sangat langka sehingga bahkan mereka berdua yang berasal dari generasi yang sama dengan Brett belum pernah menikmati hak istimewa seperti itu sebelumnya, apalagi rekan-rekan mereka. Ketika Brett menyelesaikan kalimatnya, dia menatap tajam ke arah Jasper, sepertinya menantikan jawabannya. Jasper tidak terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas undangannya, Paman Turner, tapi akhir-akhir ini terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Jika aku dapat menemukan waktu untuk berkunjung, aku ingin mampir dan minum teh bersama Anda." Dia sopan ketika mengucapkan kata-kata itu. Itu cukup untuk tidak membuat terlalu memalukan bagi Brett sebagai tetuanya, tetapi pada saat yang sama, Jasper juga tidak menerima undangan itu. Berbicara adalah sebuah seni, dan Jasper jelas telah memperoleh kemahiran penuh dalam seni ini. Brett tidak terkejut saat Jasper menolak ajakannya, dia bahkan telah mempersiapkan diri untuk penolakan singkat Jasper. Sebaliknya, dia sekarang melihat Jasper dalam cahaya baru karena kata-katanya tidak membuatnya merasa terhina sama sekali. Dia kemudian tersenyum dan menepuk bahu Jasper dengan ramah, berkata, "Tidak buruk, kau cukup luar biasa dibandingkan dengan rekan-rekanmu, aku akan menunggu kabar baikmu kalau begitu." Brett pergi setelah mengucapkan kata-kata itu bagaimanapun, dia berada pada level dan status yang sama dengan Zachary, jadi dia tidak perlu terlalu terpengaruh oleh Jasper. Menurut Brett, pertengkaran Jasper dan Eric sebelumnya tidak lebih dari perkelahian antar anak, itu tidak layak disebut sama sekali. Jenderal akan berperang melawan jenderal, tentara dengan tentara, tidak ada alasan baginya, seorang jenderal, untuk berurusan dengan seorang prajurit seperti Jasper sendiri. Mengikuti di belakang Brett, Eric menggerakkan mulutnya sebelum berjalan di depan. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Kau tidak tahu bagaimana menghargai apa yang baik untukmu." Jasper masih memasang senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Eric. Ketika Lau Entumer memasuki ballroom Imperial, hanya Norman, Lan, dan Lisa yang tersisa di tempat kejadian. "Silakan masuk," kata Jasper kepada Norman dan tanda tar. Bab 440 ekspresi Norman berubah, dan dia menatap ekspresi malu di wajah putrinya dengan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan, "Kami tidak akan bergabung denganmu untuk makan malam nanti." Jasper menjawab dengan tenang, "Mengapa tidak duduk karena kalian sudah di sini?" Ekspresi di wajah Norman rumit. "Benny masih di rumah sakit dan dia sedang menunggu untuk menjalani operasi. Putriku tampaknya juga tidak menyukainya hari ini, dan aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri di depan 2 tetua itu." Jasper memandang Norman dengan acuh tak acuh. "Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang karena kau telah memilih pendirianmu. Apa menurutmu mundur sekarang akan membuatmu keluar dari masalah?" Norman menggeram. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Pertarungan sampai mati?" Jasper tersenyum. "Kata-katamu agak terlalu kasar untuk seleraku. Aku lebih suka perdamaian, dan aku yakin tidak ada yang tidak bisa kita negosiasikan." Saat itu, Lan berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah Jasper. "Apa yang harus kami lakukan agar kau meninggalkan kami sendirian?" Jasper tersenyum. "Bukankah sudah terlambat untuk menanyakan pertanyaan ini padaku? Ditambah lagi, katakanlah aku melepaskan kalian, apa yang membuat kalian berpikir Turner juga akan melakukannya? Maka itu menjadi masalah antara kami dan keluarga Turner. Apa yang aku bicarakan sekarang adalah sikapmu," teriak Lan. Jasper menoleh ke Lisa dan melihat kebencian total di matanya sebelum dia tiba-tiba berbicara. "Tidak ada ruang untuk diskusi kalau begitu." Jasper tidak pernah memiliki keinginan untuk menggertak orang tanpa alasan, karena dia selalu hidup dengan moto damai kecuali diprovokasi. Namun itu bukan berarti dia adalah orang suci. Dia tahu bahwa jika dia tidak sepenuhnya menghancurkan orang-orang yang sangat membencinya, mereka hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan.
Terutama ketika datang ke orang-orang seperti Gardner dan Hull, orang-orang ini memiliki uang dan kekuasaan dan dapat menciptakan masalah untuknya kapan saja. Dia tahu bahwa Lisa dan Ian tidak akan berterima kasih atas belas kasihannya jika dia dengan baik hati memaafkan mereka, tetapi hanya akan memanfaatkannya untuk pulih dan membalas dendam. Untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, Jasper harus memastikan bahwa dia benar-benar menghilangkan semua kemampuan yang mereka miliki untuk melawan atau membalas dendam. Ekspresi bingung melintas di wajah Van dan Norman ketika mereka mendengar kata-kata Jasper. Ada penyesalan, kemarahan, dan yang paling penting, kemarahan. Mereka merasa Jasper memandang rendah mereka. Jika kau berpikir bahwa kau telah menghancurkan kedua keluarga kami, maka pergilah. Ekspresi Ian menjadi tenang saat dia menatap Jasper dengan dingin. Jasper tersenyum dan berbalik untuk memasuki ballroom imperial. Mendorong pintu terbuka, semua orang terlihat duduk berserakan di sofa di ballroom imperial yang megah dan berkilauan. Meja bundar sudah diperbaiki setelah pertarungan tadi malam, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Setelah semua orang ada di sana, Jasper kemudian memberitahu yang lain. Tidak mungkin para tetua akan menunggu orang lain di hotel, jadi mereka hanya akan tiba setelah mereka tahu bahwa semua orang ada di sana. Lebih dari 10 menit kemudian, Jasper menerima pemberitahuan dan menyampaikannya kepada Zachary dan Brett, kemudian mereka bertiga turun bersama. Jasper dan Zachary bercakap-cakap dengan gembira di sepanjang jalan, meninggalkan Brett untuk menatap keduanya dengan dingin dan diam. Ketiganya menunggu sebentar di lantai bawah sebelum dua mobil tiba, satu di belakang yang lain. Patua Lau dan Patua Turner turun dari mobil mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Baik Zachary dan Brett pergi untuk menyambut ayah mereka. Ini adalah pertama kalinya Jasper melihat Patua Turner. Dari segi usia, dia tampak 6-7 tahun lebih tua dari Patua Lau. Namun pria itu akan berumur panjang. Dari apa yang dia ingat tentang kehidupan masa lalunya, Patua Turner baru meninggal pada usia 105 tahun. Sekarang di usia 80-an, Patua Turner masih pria yang sangat bersemangat dan tidak ada tanda-tanda penuaan meskipun kepalanya penuh dengan rambut putih. Patua Turner adalah lambang tua tapi kuat. Patua Turner tersenyum dan berjalan menuju Patua Lau, mengulurkan tangan. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali kita bertemu. Tom, bagaimana kabarmu?